Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah Islami Tinda yang rahmati Allah. Kita ingatkan lagi kita masih membahas tentang tema 7 harta terbaik di dunia. Sudah 5 yang kita bahas tadi ya. Yang pertama adalah hati yang selalu bersyukur. Yang kedua adalah istri yang membantu suami dalam urusan agamanya. Yang ketiga adalah lisan yang selalu berzikir. Yang keempat adalah anak yang patuh kepada orang tua. Yang kelima adalah tetangga yang baik dan ramah. Nah sebelum kita masuk yang keenam, saya masih ada tayangan lagi buat jamaah nih ya. Tentang seorang laki-laki yang begitu berduka pada saat ditinggal sahabat dekatnya. Ini tayangannya. Tadi pagi saya mendapat telepon dari teman saya jika sahabat saya sudah tidak ada lagi. Ya Allah, hatiku sedih. Air mata terus menetes. Saya kemudian membeli tiket pesawat dan terbang ke Kelantan. Keluarga dan teman-teman semuanya menunggu saya datang untuk mengurus jenazahnya. Sewaktu di bandara, air mata mengalir dari mata saya. Rindu dan cinta dengan sahabatku yang sangat dekat. Sesampainya di Kelantan, saya langsung pergi ke kamar jenazah. Ya Allah, saya sudah tidak tahan lagi. Teman yang tumbuh bersama dan selalu mendukung saya. Sekarang saya pegang kain kafannya. Ini dia ya, kalau kita bicara masalah tentang sahabat yang begitu dekat ya kan, ini nyari sahabat itu memang gak gampang. Ya susah gitu, banyak teman tapi mungkin cuma 1 atau 2 sahabat. Nah ini pada saat ditinggal oleh sahabat itu pasti rasanya sedihnya luar biasa. Nah ini yang namanya cinta karena Allah, bersahabat karena Allah. Nah sekarang Ustaz Cecep nih saya mau tanya nih, ada yang kelanjutannya lagi untuk bicara masalah tentang keenam. Apakah benar harta terbaik di dunia yang keenam itu sangat sulit dicari, terutama ketika dalam keadaan sulit bahkan jatuh. Apa sih Ustadz? Mohon izin penjelasannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta berharga yang selanjutnya adalah yaitu sahabat terbaik. Sahabat di mana bisa tahu kapan kita harus merasakan empati. Bahkan kadang-kadang air mata ini berderai karena sahabatnya merasa sedih. Tapi yang terjadi adalah bukan hanya sahabat yang terbaik. Sering ditemui sahabat yang justru menjerumuskan. Namun sahabat yang terbaik mengingatkan selalu kepada Allah di dalam kehidupannya. Ketika kita sukses, kita akan kenal siapa diri kita. Tapi ketika kita gagal, kita akan kenal siapa sahabat kita. Jadi yang jelas adalah maaf. Kita harus menjadi sahabat yang terbaik. Miliki 2 macam sahabat. Sahabat kaya dan sahabat miskin. Apa yang kita pelajari? Sahabat kaya ikuti cara dia berpikir. Sahabat miskin ikuti cara dia hidup. Jangan kebalik. Cara berpikir orang yang gagal dan maaf cara hidup pakai orang yang berlebihan hartanya padahal dia merasa kekurangan. Jadi sahabat terbaik adalah sahabat yang mengingatkan kepada Allah. Sahabat terbaik adalah sahabat yang senantiasa memotivasi di dalam kehidupannya. Sahabat terbaik adalah sahabat yang senantiasa merasa empati ketika sahabatnya merasa sedih. Bahkan tadi lihat dalam tayangan, sahabatnya meninggal betapa besar kehilangan. Lihat Abu Bakar ketika menolong Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ahad, ahad, ahad. Ketika disuruh untuk pindah keyakinan, dia tetap disebutkan nama Allah. Dibebaskan oleh Abu Bakar. Itulah sahabat. Dikala susah dibantu, bukan justru ditinggalkan. Oleh karenanya, maka sahabat terbaik adalah memiliki empati yang besar. Ketika Nabi dengan salah seorang sahabatnya di sebuah gua, merasa ketakutan karena sebentar lagi akan ditangkap oleh musuh Islam. Apa yang terjadi? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan berduka cita. Allah bersama kita. Itulah sahabat terbaik mengingatkan kita kepada Allah. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Tapi dengan sahabat terbaik hidup akan jadi terarah. Tanpa ilmu hidup terasa hambar, tanpa seni hidup terasa kasar. Tanpa sahabat terbaik hidup kita akan kesasar. Punya sahabat terbaik, maka senantiasa kita ikuti. Punya sahabat yang menjerumuskan,
harus kita tinggalkan. Masya Allah. Tapi gini sedikit saya mau tanya lagi. Ada juga kita mau nyari sahabat ini kan gak gampang ya kan, yang karena Allah, yang cinta karena Allah gitu. Cuma kan ada banyak juga sahabat-sahabat ini yang diam-diam ini ternyata PMP, pren makan pren kan gitu ya kan. Atau mungkin yang dibilang sahabat tapi gak babat. Bagaimana cara membedakannya nih Ustadz? Cara membedakannya adalah proses yang berjalan. Ketika proses yang berjalan justru ini membuat kita jauh dari Allah. Tinggalkan ketika kita tidak bisa memperbaiki jalannya. Allahu Akbar. Tepuk tangan dong Ustadz Cecep dong. Tapi kalau kita bisa ya. menyadarkan, teruskan. Iya, ini Masya Allah. Jadi ketahuannya bagaimana nih kalau misalnya kita bersahabat ini ternyata makin jauh dari Allah, berarti itu bukan sahabat baik. Ya, kalau semakin dekat sama Allah berarti itu yang kita tahan nih. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Kita masih punya tayangan lagi tentang orang tua yang tetap mengajar hafalan Al-Quran anak-anaknya walaupun sedang di dalam mobil. Ini tayangannya. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Oke, aman. Sampai dah aman. Okey bagus. Oh ya Allah, ini kayaknya lagi traveling mau perjalanan yang jauh. Tadi kita lihat Rancak, barang-barangnya ya. Rancak. Barang-barang di belakang tuh banyak banget gitu. Terus ini anaknya ada 5, ibunya yang ngambil gambar, bapaknya yang ngajak. Ih, ini benar-benar luar biasa, ini seneng banget. Walaupun dalam kondisi mobil ini, orang tua ini tetap ngajarin anaknya Al-Quran. Dan ini benar-benar keluarga idaman banget nih Masya Allah ya. Dan kita mau tanya lagi nih yang berikutnya nih sama guru kita Ustadz Syam nih. Benarkah harta terbaik yang ke-7 di dunia ini, oh ini udah yang terakhir nih hartanya nih. Adalah sosok yang dapat membuat hati tentram dan membawa ke surganya Allah. Siapa sih Ustadz Syam? Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Cecep, Mas Farli dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sosok yang ke-7 atau harta yang paling berharga, kembalilah. Harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Apatah lagi yang ke-7 ini adalah orang tua yang peduli terhadap agama anak-anaknya. Subhanallah. Kami bermain sosial media dan mendapatkan banyak sekali pesan daripada teman-teman. Banyak sekali teman-teman yang berkecukupan materinya tapi ternyata mereka bingung akan hal agama. Dikasih tahu rakaat ketiga dan keempat nggak usah pakai surah pendek, baca surah Al-Fatihah saja. Mereka baru tahu di umur 25 tahun mengatakan, ya Allah pantes saja saya selalu ketinggalan sama imam kalau sholat duhur. Karena saya baca surah pendek lagi, subhanallah. Ternyata hal-hal kecil seperti ini yang dilupakan sama orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya. Dia nggak pernah tahu bahwasanya kok bisa ada yang kunut, ada yang nggak kunut gitu. Hal-hal seperti ini, hal-hal kecil tapi ternyata membuat suatu permasalahan, membuat kegundahan di dalam hati seorang anak karena tidak pernah mendapatkan pendidikan sebelumnya daripada orang tuanya. Subhanallah. Minimal kalau orang tua tidak sempat mengajarkan langsung, minimal ada kepedulian. Karena kata baginda Nabi SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunil khamisa. Ya, jadilah engkau seorang yang mengajarkan agama. Oh, orang tuanya nggak sempat. Au muta'alliman, jadilah engkau yang belajar agama. Oh, nggak sempat juga belajar. Au mustami'an, jadilah engkau pendengar masalah agama. Pagi-pagi habis sholat subuh, style Islam itu indah. Mendengarkan, sekedar mendengarkan atau memperdengarkan kepada keluarga, itu bentuk kepedulian. Au muhibban, atau yang terakhir, jadilah orang yang peduli terhadap pendidikan agama. Subhanallah. Fala takunil khamisa, tapi jangan pernah engkau menjadi golongan yang terakhir, yang kelima. Kenapa? Karena yang kelima inilah yang celaka. Sudah nggak ngajarin, nggak mau belajar, nggak mau mendengar juga. Subhanallah, nggak mau mendengar. Setiap ada siaran tentang agama dia cari siaran mana yang tidak ada agamanya. Kalau ada siaran adzan dia cari siaran mana yang tidak ada adzannya. Subhanallah. Jadi sudah tidak mau mendengar. Au muhibban, sudah tidak peduli juga. Jadi harta yang paling berharga salah satunya adalah orang tua yang peduli dengan agama kita. Banyak sekali teman-teman yang mengatakan saya sangat iri melihat keluarga yang bahagia bisa membaca Al-Quran bersama dengan orang tuanya sedangkan orang tua saya masih
mabuk-mabukan. Sedangkan ibu saya masih begini, sedangkan orang tua saya masih begini. Itu adalah ujian bagi teman-teman sekalian tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Kalaupun orang tua kita tidak mengajarkan agama kepada kita, subhanallah. Mungkin teman-teman sudah sadar sekarang, kita belajar sendiri, mencari guru sendiri, barulah kita mendakwahi orang tua kita secara pelan-pelan. Karena tidak semua dari kita beruntung. Kita bisa memilih beberapa takdir di dunia ini. Karena kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan nasibmu di dunia. Tapi ada juga sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Termasuk diantaranya apa? Memilih kita lahir dari orang tua yang bagaimana gitu. Kita nggak pernah bisa memilih orang tua saya pengen lahir ya Allah dari orang tua yang soleh. Oh nggak bisa kita milih. Saya pengen lahir dari orang tua yang kaya raya. Saya pengen lahir dari sultan misalnya. Nggak bisa kita memilih itu. Tapi yang bisa kita pilih, kita akan menjadi orang tua yang seperti apa. Subhanallah. Kalau kita tidak mendapatkan pendidikan daripada agama daripada orang tua kita, minimal kita nanti yang mengajarkan kepada anak-anak kita. Dalam Al-Quran banyak sekali subhanallah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh keluarga. Yang mana Imran dan Hanna melahirkan Maryam. Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Keluarga yang sangat berhasil. Imran orang biasa, Hanna orang biasa melahirkan wali Allah. Siapa itu? Maryam. Maryam wali Allah melahirkan lebih hebat lagi. Siapa? Rasul Allah gitu. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Jadi dari orang tua yang biasa melahirkan anak yang luar biasa seperti Maryam, melahirkan lagi anak yang lebih luar biasa lagi. Contoh keluarga yang sangat berhasil. Kenapa? Karena ada kepedulian daripada orang tuanya. Bagaimana Imran ketika masih berada di dalam kandungan Maryam, Hanna didoakan oleh Imran, wa'idhuha gitu, minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah, wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu untuk dia istriku Hanna dan untuk janinnya yang ada di dalamnya. Subhanallah, masih dalam kandungan sudah peduli terhadap keagamaannya. Apalagi setelah lahirnya, apalagi setelah dewasanya nanti. Shadaqallahul adzim. Ini Masya Allah. Tapi saya pengen nanya juga nih, kalau misalnya tadi kan ada orang tua yang mungkin berbuat maksiat, anaknya justru tadi mendoakan kan gitu kan. Tapi ada orang tuanya yang udah alim ngajarin anaknya, selalu didoakan, tapi anaknya terus berbuat maksiat. Nah ini bagaimana nih, apakah nanti orang tuanya bertanggung jawab juga di akhirat atas kelakuan anaknya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian di luar batas kemampuan seseorang. Termasuk ujian orang tua yang mendapatkan anak yang tidak mau mendengarkan. Jadi Allah yang menilai, udahkah orang tua ini maksimal? Oh orang tuanya udah maksimal, berarti nanti di akhirat sudah tidak dimintai pertanggungjawaban lagi. Kenapa? Karena memang sudah maksimal orang tuanya. Allah. Tapi itu yang bisa ngukur Allah dan si orang tua itu sendiri. Karena Rasulullah anjurkan kan, ajarkan ketika 6 tahun, udah hukum ketika 10 tahun. Siapa tahu kita memang yang terlambat mengajarkannya. Jadi subhanallah kita yang bisa ngukur diri kita Ya, sendiri. jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Sekarang kita lanjut lagi nih ya. Nah, buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, ternyata ada 7 harta terbaik di dunia ini yang tidak melulu harus berbicara tentang uang ataupun materi. Nah, buat Ustadz Maulana mau izin nih Ustadz nih, bagaimana caranya nih dalam Islam nih mengajarkan kita agar dapat merubah pikiran atau mindset kita nih ya. Kalau bicara masalah tentang harta terbaik di dunia dan di akhirat ini bukan lagi yang namanya uang ataupun mungkin materi. Tapi yang tadi kita sebutkan tadi ya, 7 harta terbaik. Ini bagaimana penjelasannya nih? Mohon izin silakan guru kita Ustadz Maulana. Izin Mas Fadli, Ustadz, tolong oh dibantu. iya siap, mau atau siap praktek ya Ustadz ya? Boleh. Kita, yuk kita main lagi nih. Baik semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak karena ini harta itu yang kita miliki sebenarnya. Harta itu kepemilikan. Silakan Ya. diminum masing-masing bukan? Bukan. Jadi bagaimana menyikapi kekayaan yang sebenarnya yang tadi 7 tadi supaya bukan harta materi melulu. Ingat yang pertama, hati yang senantiasa berzikir, kemudian lidah yang bersyukur, hati bersyukur, istri yang membantu suami, kemudian lidah yang selalu berzikir, kemudian tetangga, anak yang patuh pada orang tua, tetangga yang baik dan ramah. Kemudian apa lagi? Sahabat yang ada saat duka dan duka. Orang tua yang senantiasa memperhatikan agamanya. Betul. Coba kalau 7 bersatu seperti ini pasti akan kuat. Karena kenapa? Kalau harta akan habis, akan digerogoti. Dengan adanya hati yang senantiasa bersyukur, biar satu tapi disyukuri mampu. Oh iya, bisa menopang tuh bisa ya. menopang. Dan kalau bisa, alhamdulillah rabbil alamin, hati dan apa lagi? Hati dan istri. Ya bisa kan? Makin kuat. Makin kuat. Ini ceritanya ini adalah beban hidup ya. Beban hidup. Terus apa lagi? Tambah lagi 1. Yang ketiga, ya Yang lisan ketiga. yang selalu berzikir. Zikir aman kan? Makin Masya kuat dia. Allah. Bisa Sekarang apa didudukin lagi itu. tambah lagi? Teman terbaik. Anak yang patuh pada orang tua. Yang patuh sama orang tua.
4, jadi tambah kuat dia. Meja. Apalagi kuat kan? Nah, Makin kuat. tetangga yang baik dan ramah. Tenang, tidak akan patah tengah-tengahnya. Diambil. Oh. Sebut lagi. Iya. Sebut iya. lagi. Sahabat yang ada suka dan duka. Saat duka dan duka nih. Orang tua yang selalu mengajarkan ilmu agama kepada Dia anak-anaknya. bisa berada di sisi manapun. Oh iya. Supaya benar, menguatkan. benar. Sekarang. Beban dunianya bertambah. Bebannya bertambah. Subhanallah. Subhanallah. Kalau pedal ini kan kaleng yang bisa remuk. Tapi apapun tidak, dia akan kuat. Jadi apapun bebannya tidak ada masalah. Mohon maaf, makanya ingat harta itu milik Allah. Allah titipkan kepada yang berhak untuk dititipin. Ketika engkau tidak bersyukur, engkau kufur nikmat. Allah tidak akan kasih lagi. Ketika engkau tidak berzikir, ingat, ya Allah, saya terharu juga dengar tausiahnya Ustaz Adi Hidayat ya. Yang di khutbahnya, kayaknya khutbah itu ya. Waktu yang punya sepeda tapi tidak dimanfaatkan, tidak digunakan. Itu berarti tidak ada kesyukurannya. Karena kesyukuran itu adalah bentuk pemanfaatan sebenarnya. Kemudian ingat, ini akan mencarikan solusi. Sahabat itu mengingatkan ketika kita lalai dan sebagainya. Orang tua sementara memberikan bekal buat kita. Istri itu senantiasa menghibur supaya suami jadi tenang. Ada masalah besar tapi ada istri yang senantiasa menenangkan. Ada anak, aduh menghibur kita. Capek kita di luar. Tapi ketika ketemu anak itu aman sudah. Dan ingat, ini harta akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah. Tapi kalau ada seperti ini, kuat apapun masalahnya. Jadi manfaatkan semua ini menjadi kita jadi kaya sebenarnya. Betul. Aku tidak punya uang banyak, tapi aku punya banyak teman-teman yang baik. Iya. Itu luar biasa. Aku tidak punya uang yang banyak, tapi segala permasalahan hidup bisa aku bayar. Ini kan kadang gitu kan. Itu yang Hebat penting. itu, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah nih, kita lanjutkan lagi nih ya. Ini ada sebuah tayangan lagi nih sebelum kita akhiri pertemuan kita ya. Ada anak gugat orang tua karena harta warisan. Nah ini nih, ini anak gak tahu diri nih. Ini tayangannya nih. Surati, warga Dusun Tancap, Desa Ranu Agung, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tak pernah menyangka di usia senjanya yang sudah memasuki umur 66 tahun, ia harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Keraksan sebagai tergugat. Mirisnya lagi, hal itu disebabkan karena dirinya digugat oleh anak kandungnya sendiri, yakni Naise, anak keduanya yang berusia 44 tahun. Tidak hanya Surati, Manis, anak bungsunya yang sekaligus adik tiri penggugat, serta dua sepupu penggugat, Sinal dan Satima, juga turut duduk di kursi pesakitan selaku tergugat. Ini nauzubillah summa nauzubillah, yang punya anak yang begini-begini nih kadang-kadang nih yang gak ngerti ini apakah salah dari orang tuanya atau salah didikannya atau salah temennya. Ini yang jelas ya, gara-gara warisan nih ibunya langsung berubah drastis nih gara-gara warisan nih ya. Ya Ustaz Syam nih mau izin nih, bagaimana caranya seorang muslimah ya bisa selalu istiqomah menjaga 7 harta terbaik di dunia ini dan selalu merasa cukup dengan apa yang diterima. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Ustaz Cecep, suatu ketika ada seorang raja sedang berjalan bersama dengan para selirnya atau para pengawalnya. Lalu raja ini melihat seorang anak muda yang duduk di tepi sungai dengan senyuman yang sumringah. Lalu kata raja tersebut, apa yang membuatnya sangat bersyukur. Dipandangi oleh raja ini, diperhatikan oleh raja ini bersama dengan para pengawalnya. Lalu pemuda ini mengambil daripada kantong bajunya yang lusuh sebuah roti kering. Lalu sebuah roti kering ini dicelupkan di sungai. Lalu dimakan sama anak muda ini. Setiap suapan, setiap gigitan dia mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia mengatakan nikmat sekali ya Allah, Alhamdulillah segala puji bagimu. Seakan-akan dia sangat bersyukur akan hidupnya gitu. Seakan-akan harta sebuah roti ini dengan dicelup ke air sungai itu subhanallah membuat dia sangat bersyukur. Lalu raja ini penasaran. Kata raja ini, pengawal panggil dia datang ke istana. Apa yang membuatnya begitu bersyukur? Hanya dengan sebuah roti ini. Lalu datanglah pemuda ini ke istana. Engkau diundang oleh raja ke istana. Untuk apa kata dia? Saya enggak mau datang. Kata pengawalnya, kau harus datang. Maka kata anak muda ini, kalau begitu izinkan saya membawa segelas air sungai ini ke sana. Lalu dibawalah segelas air sungai ini ke raja tersebut. Lalu ditanya, saya ini kagum dengan engkau. Engkau hanya memakan sebuah roti, kau celupkan ke sungai lalu kau makan. Lalu engkau bersyukur kepada Allah. Apa yang membuat air sungai itu terasa nikmat bagimu? Lalu kata anak muda ini, wahai raja, seandainya engkau lagi makan enak, lalu engkau keselak, lalu tidak ada air. Yang ada air cuma segelas air yang kuambil dari sungai ini.
maukah engkau bayar dengan setengah kerajaanmu? Kata raja tersebut, mau daripada saya mati kata dia. Lalu diminum setengahnya. Kalaupun engkau telah meminumnya, ternyata masih nyangkut raja. Tinggal ada setengah ini. Maukah engkau bayar dengan seluruh kerajaanmu? Maka kata raja tersebut, daripada saya mati saya bayarin lah. Tidak ada harganya itu daripada seluruh kerajaanmu dibandingkan segelas air sungai jikalau tidak ada rasa syukur. Jadi semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala gratis untuk kita, itu yang penting untuk kita syukuri. Bagaimana caranya istiqamah? Tidak lain dan tidak bukan perbanyak mengikuti majelis ilmu. Di mana di dalam majelis ilmu banyak sekali dikisahkan tentang orang-orang yang bersyukur. Seorang ulama yang bersyukur dengan maaf tidak bisa melihat kulitnya penuh dengan penyakit gitu ya. Lalu orang ini mengatakan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakanku lebih baik daripada orang lain. Kata orang, heran banget, apanya yang lebih baik? Kau mempunyai semua kekurangan, apa yang lebih baik daripada itu? Subhanallah. Lalu kata orang ini mengatakan, bukankah hatiku masih berzikir? Betapa banyak di luar sana orang yang ketika diberikan kesehatan, tapi hatinya ternyata mati. Mungkin lisannya masih hidup, tapi hatinya sudah mati. Umar bin Khattab ketika ditanya, bagaimana caranya istiqamah untuk bersyukur? Kata Umar bin Khattab, apapun yang menimpaku selama itu hanya musibah dunia, saya tidak merasakan apa-apa. Tapi yang menghantuiku adalah ketika itu menyangkut musibah agama. Apa itu musibah agama? Imam Al-Ghazali, di masa Imam Al-Ghazali, kalau ada orang yang sakit, mereka akan menjenguknya. Ada apa? Oh sakit, udah selesai. Kalau ada orang yang meninggal, mereka urus jenazahnya, selesai. Tidak ada takziah. Kapan ada takziah di masa Imam Al-Ghazali? Kalau ada tetangganya yang tidak datang ke masjid sholat. Kata orang-orang di masa Imam Al-Ghazali, mana saudara kita tidak ada di masjid? Kata teman-temannya, enggak datang ke masjid. Ada apa dia ya? Maka dia akan ditakziahi 3 malam. 3 malam berturut-turut. Kenapa? Karena dia mendapatkan musibah besar, musibah akhirat. Bukan musibah dunia yang ditakziahi pada masa Imam Al-Ghazali, tapi musibah akhirat. Istiqamah dalam menuntut ilmu, dalam majelis ilmu, insya Allah membuat kita istiqamah dalam mensyukuri harta-harta yang tadi. Masya Allah. Jadi ya sekali lagi buat sebuah anak-anak dimanapun berada, ya kalau nggak nyari nggak usah ribut-ribut, iyalah ya. Kalau bisa itu semua hartanya itu nanti dibagi-bagi lagi buat sedekahin orang tuanya biar orang tuanya semakin bahagia di akhirat. Jangan direbutin ya. Jadi berantem antara keluarga. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah buat jemaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Kita masih akan menjawab pertanyaan jamaah nih yang sudah dikirimkan ke media sosial Islam Itu Indah. Setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.